Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Luputu Indri Deviani dengan NIM 23120210055. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Rombel 11 Agama Hindu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang catur Purusa Artha, di mana catur Purusa Artha ini merupakan 4 tujuan hidup dari umat manusia. Manusia memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan ini diciptakan di dalam diri agar kita menemukan kebahagiaan sendiri, dan mungkin akan berpengaruh juga terhadap orang selain kita. Jadi namun tidak semua orang akan ikut merasakan tentang apa yang kita rasakan tentang tujuan kita sendiri. Nah, sama halnya ketika kita akan berpergian ke suatu tempat, di mana tempat ini dikatakan oleh teman kita tempatnya bagus, dan mungkin akan kita jika di sana akan senang dan bahagia. Dan akhirnya kita tiba di tempat tersebut, mungkin tempat itu sesuai dengan ekspektasi mereka, namun tidak dengan ekspektasi kita. Dan juga dengan misal seseorang yang suka dengan musik pop yang dipaksa untuk mendengar musik rock ya. Jadi analoginya kita menjadi bahan introspeksi diri bahwa sebuah kebahagiaan itu kita yang membuat, bukan orang lain yang membuat bahagia diri kita sendiri. Hal yang pertama adalah keyakinan. Setiap umat manusia seperti dimuat dalam ajaran Yajurveda, Kradhaya, Satyam Apnoti, dengan keyakinan akan mencapai tujuan. Namun pada zaman sekarang yang sering dikatakan dengan zaman Kali Yuga, banyak orang yang meyakini dirinya bahwa cara mereka untuk mencapai tujuan adalah benar. Tujuannya adalah benar. Di dalam kehidupan manusia bisa menciptakan jalan untuk mencapai pada tujuannya dan bahagia di sana. Namun kita harus memilih dengan cara yang baik atau buruk. Seseorang pencuri misalnya, dia memilih jalur mencuri agar mencapai keinginannya, yaitu memiliki banyak uang. Tujuannya adalah menjadi kaya serta bahagia dengan jalannya. Begitu juga dengan koruptor. Koruptor mereka ingin kaya dan memiliki banyak uang, namun dengan jalan yang salah. Nah, ketika kita tidak menyalahkan orang-orang untuk menjadi kaya dan punya banyak uang. Namun jika cara yang digunakannya itu salah, ya kepada siapapun kamu katakan itu pasti akan salah. Lalu bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan itu dan mencapai kebahagiaan dengan cara yang baik dan benar? Nah, di dalam agama Hindu kita memiliki ajaran yang relevan dengan tujuan dan kebahagiaan, yaitu catur Purusa Artha, di mana catur Purusa Artha ini memiliki arti tentang 4 tujuan hidup manusia. Di dalam catur Purusa Artha ini terdapat dharma, yaitu pertama itu adalah kebaikan, yang kedua itu kama, itu keinginan atau keinginan dan nafsu, selanjutnya itu artha atau kekayaan, dan yang terakhir itu adalah moksa, kebahagiaan yang tertinggi. Nah, keempat bagian ini merupakan tahapan untuk mencapai tujuan kita sebagai umat, yaitu moksartam, jagathita, ya cita iti dharma, yang artinya mencapai kesejahteraan Hindu di dunia maupun mencapai kebahagiaan di dunia akhirat dengan berlandaskan dharma. Tahapan pertama adalah melaksanakan dharma. Dharma ini di sini memiliki arti kewajiban dan kebenaran. Dharma juga menjadi kunci utama dalam melakukan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dharma inilah yang
menjadi landasan menuju kebahagiaan kita. Jika kita melakukan suatu yang berlandasan kebenaran dan keyakinan, maka tujuan dan harapan kita pasti akan tercapai. Jadi ini seperti yang termuat di dalam Sarasa Muscaya Seloka 14 Dharma Eva Palo nanya Safargam sama bifam camatam sa ca naupawani jastatam jadeh paramicatah, yang artinya yang disebut Dharma adalah jalan untuk pergi ke surga, sebagai halnya perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk mengarungi lautan. Jika kita memegang teguh Dharma ketika kita melakukan sesuatu, maka Dharma ini akan menjadi yang akan mengantarkan kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Nah, selain melakukan sesuatu dengan memegang Dharma sebagai pedoman, barulah kita mencapai harta atau keyakinan dalam catur purusa arta yang adalah arta, di mana segala sesuatu yang menjadi alat untuk mencapai tujuan juga disebut dengan arta. Namun untuk memperoleh arta atau keyakinan ini hendaknya dengan berlandasan Dharma. Seperti contoh, jika kita ingin mendapatkan uang dengan bekerja, maka bekerjalah sesuai dengan Dharma atau kewajiban yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita melakukan hal yang bersifat asusila hanya untuk uang. Nah, Dharma dalam kitab suci, dalam kitab Saras Muscaya Seloka 261 dikatakan Dharmyartah Samaharyo Dharma Labdam Trida Dahanam Katafyam Dharma Paranam Manavya Prayatanta, yang artinya dan cara berusaha memperoleh sesuatu hendaknya berdasarkan dharma dana yang diperoleh, karena suatu usaha hendak dibagi menjadi 3. Nah, adapun 3 yang bagian yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah digunakan untuk melakukan dharma atau kewajiban, misalnya kita medana punya, membayar pajak dan lain sebagainya. Kedua itu memenuhi karma atau keinginan kita sendiri. Yang ketiga itu melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh harta itu sendiri, untuk menunjang ekonomi yang lebih baik. Nah, jika sudah memperoleh harta dengan dharma sesuai sebagai landasannya, maka kita akan bisa memenuhi keinginan atau disebut dengan kama. Nah, mengapa kita harus memenuhi keinginan? Karena jika sudah memenuhi keinginan, maka kita akan merasa yang namanya kebahagiaan sudah kebahagiaan sebagai akibat dari keinginan yang sudah kita penuhi atau sudah terpenuhi. Nah, kebahagiaan inilah yang disebut dengan moksa. Moksa yang kita maksud di sini adalah moksa di dalam kehidupan. Jika kita berbicara moksa di dalam konteks Niskala, itu dijelaskan bahwa kita telah menyatu dengan Brahman. Namun, jika kita berbicara moksa di dalam konteks skala atau dunia nyata, itu dibuktikan dengan kita mendapatkan kebahagiaan yang tinggi, yang mana kita sendiri yang dapat merasakannya. Nah, 4 tahapan di dalam catur purusa atta yang telah dipaparkan ibarat seorang pendaki yang sedang menuju puncak bukit dengan berbekal tongkat kayu, yang dimana untuk mendaki tongkat kayu ini kita bisa ibaratkan sebagai dharma yang digunakan untuk mendaki 3 puncak
Puncak pertama adalah harta atau kekayaan. Nah, puncak kedua itu karma atau keinginan, dan puncak ketiga itu paling tinggi moksa atau kebahagiaan. Jadi ketika seorang pendaki berada di puncak ketinggian, maka ia akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Jadi di atas puncak tertinggi ia melihat banyak keindahan alam yang ada di bawah, yang mana itu membuat dirinya sangat bahagia. Begitu juga manusia, jika ia berada di puncak kebahagiaannya, maka ia akan melihat hal-hal yang indah di dalam kehidupannya. Hal ini memberikan kita sebuah amanah. Jika melakukan sesuatu untuk mencapai kebahagiaan kita sendiri, maka hendaknya kita melakukan dharma untuk kewajiban kita sesuai dengan dharma atau kebenaran dan kebaikan. Dan jika melakukan sesuatu dengan sesuai dengan dharma, maka kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki, yang akan memberikan kita dampak positif di dalam kehidupan kita. Demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata di dalam penyampaian atau pemaparan saya tadi. Sekian, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Bye bye.